Beberapa saat kemudian, Chandra Smith benar-benar meledak seperti gunung berapi yang siap meletus. Dia marah tak terkendali dan berteriak, "Anak durhaka itu! Berani-beraninya dia menjual ayahnya sendiri demi keselamatannya! Aku..." Karena terlalu emosional, Chandra Smith tiba-tiba kehabisan napas dan tubuhnya langsung jatuh ke samping. Kepala pelayan segera maju dan menangkapnya lalu berkata, "Tuan, kau baik-baik saja?" Chandra Smith begitu marah hingga tidak bisa berbicara. Dadanya naik turun dengan cepat. Melihat kondisinya, kepala pelayan segera mengeluarkan walkie-talkie dan berseru, "Dokter, Tuan sedang sakit, segera datang ke sini." Sambil terengah-engah, Chandra Smith dengan susah payah berkata, Cepat bantu aku, duduk di sofa." Kepala pelayan segera membantunya dan dengan hati-hati membaringkannya di sofa. Setelah Chandra Smith duduk, kepala pelayan buru-buru mengusap dadanya dan punggungnya. Saat itu juga, dokter keluarga datang dengan membawa kantong oksigen dan pil jantung darurat. Dengan bantuan dokter dan kepala pelayan, setelah minum obat dan menghirup oksigen, kondisi Chandra Smith akhirnya sedikit membaik. Wajahnya penuh amarah, tangannya terkepal erat, dan dengan geram dia berkata, "Seseorang dengan sengaja ingin menghancurkan keluarga Smith dan ingin menghancurkanku." Kepala pelayan buru-buru berkata, "Tuan, jangan pikirkan itu dulu. Yang paling penting adalah kesehatanmu. Jangan sampai Tuhan jatuh sakit karena marah." Dengan penuh kesakitan, Chandra Smith berkata, "Aku hancur. Aku benar-benar hancur kali ini. Video itu bukan hanya mengungkapkan masalah Riani dan Hana, tetapi juga menjebak aku dalam kasus Ziva. Selain itu, tindakan Benny yang membawa bahan peledak dan menyandra orang di tempat pelelangan juga ditimpakan padaku. Ini benar-benar membuatku menjadi musuh publik." Memikirkan hal ini, hati Chandra Smith dipenuhi keputusasaan. Dia sangat memahami sifat masyarakat yang membenci kejahatan. Bahkan para selebriti dengan skandal kecil pun akan diboikot oleh seluruh negeri. Apalagi dirinya yang kini terlibat dalam masalah besar seperti ini. Lalu, apa gunanya memiliki banyak uang? Di hadapan masyarakat, semakin kaya seseorang, semakin tidak boleh mereka sombong dan bertindak sewenang-wenang. Meskipun keluarga Smith kaya dan berpengaruh, namun mereka hanya berani melakukan hal-hal kotor secara diam-diam, tidak pernah secara terang-terangan. Kalau ada yang tidak sengaja menemukan petunjuk tentang kejahatan mereka harus menghabiskan banyak uang dan upaya untuk mengendalikan krisis. Seperti sebelumnya, ketika banyak orang mencurigai Chandra Smith ingin membunuh Hana, dia menghabiskan miliaran dalam sehari untuk membersihkan namanya secara online. Semua itu dilakukan karena takut terungkap dan menjadi sasaran kemarahan publik. Namun, Chandra Smith sama sekali tidak menyangka kalau situasi yang dia kira telah terkendali justru runtuh dalam sekejap. Dampak dari video ini seperti tsunami besar yang tak terhentikan. Di hadapan bencana tsunami, manusia sama sekali tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Begitu pula dengan Chandra Smith saat ini. Gelombang kemarahan publik menghancurkannya tanpa ampun dan tidak meninggalkan celah untuknya melarikan diri. Dengan penuh kesakitan, dia bergumam, "Segala upaya dan pengendalian krisis yang kulakukan sebelumnya, semuanya sia-sia." Lalu dengan kemarahan dan penyesalan yang mendalam, dia melanjutkan, "Bukan hanya sia-sia, tapi justru menjadi bumerang. Seandainya aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan pernah menyentuh Hana. Itu seperti mengangkat batu dan menjatuhkannya di kakiku sendiri. Oh tidak, ini lebih buruk. Aku seperti mengangkat pisau dan memotong tanganku sendiri." Kepala pelayan juga tidak bisa menahan diri untuk menghela napas dan berkata, "Oh Tuan, aku juga tidak menyangka kalau Maxim,
yang secara pribadi membawa orang-orangnya ke sana untuk menyelesaikan masalah ini, malah berakhir seperti ini. Dan juga Tuan Robin, aku benar-benar tidak bisa membayangkan bahwa di sana ada orang yang berani menyentuh Tuan Robin. Apakah orang itu sudah bosan hidup? Dengan mata melotot dan penuh amarah, Chandra Smith berteriak, "Cepat selidiki! Aku harus tahu siapa yang berani menentangku. Selain itu, siapkan 5 miliar lagi untuk mengendalikan krisis. Dalam waktu 10 menit, aku ingin semua platform dan aplikasi menghapus video itu. Tidak ada satupun media yang boleh membahas atau mengomentari video itu." Kepala pelayan tampak ragu dan berkata, "Tuan, untuk platform dan aplikasi lain mungkin bisa, tapi untuk platform video pendek itu milik keluarga Rewa." Mata Chandra Smith langsung membelalak tidak percaya. "Apa? Platform video pendek itu milik keluarga Rewa? Sejak kapan mereka masuk ke industri internet?" Kepala pelayan menjawab, "Sebenarnya keluarga Rewa sudah membeli platform itu beberapa bulan yang lalu. Saat itu mereka menghabiskan lebih dari 80 miliar. Tapi aku juga tidak tahu tujuan mereka membeli platform itu untuk apa. Selain itu, meskipun platform video pendek sangat populer, namun karena layanan dasarnya gratis bagi pengguna, maka model keuntungannya cukup terbatas. Pendapatan utamanya berasal dari iklan, serta pembagian hasil dari live streaming para influencer yang menjual barang. Keuntungannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan bisnis yang biasa kita jalankan." Dengan wajah penuh keputusasaan, Chandra Smith berkata, "Apa yang dipikirkan keluarga Rewa? Kenapa mereka membeli platform internet seperti itu? Ini benar-benar aneh." Baik keluarga Smith maupun keluarga Rewa adalah keluarga aristokrat dengan sejarah lebih dari 100 tahun. Keluarga-keluarga seperti ini layaknya keluarga Janvier, umumnya berbisnis di sektor tradisional seperti energi, keuangan, manufaktur, properti, dan pelayaran internasional. Biasanya, keluarga-keluarga tua ini enggan menyentuh industri internet, bukan karena mereka tidak tertarik, tetapi karena mereka telah mengakar dalam industri tradisional selama bertahun-tahun. Dengan semua keuntungan, koneksi, dan sumber daya, mereka terkonsentrasi di sana. Selain itu, pola pikir mereka cenderung lebih konservatif, sehingga mereka jarang terjun ke dunia internet. Itulah sebabnya para raksasa internet dunia kebanyakan adalah pengusaha baru, bukan keluarga-keluarga aristokrat tua yang sudah mapan. Keluarga Smith pun tidak terkecuali. Chandra Smith hampir tidak pernah terlibat dalam bisnis internet, sehingga keluarga Smith juga tidak memiliki bisnis di bidang ini. Baginya, platform video pendek hanyalah tempat hiburan bagi anak muda. Dari sudut pandangnya, keluarga Rewa juga tidak berbeda jauh dari keluarga Smith. Namun dia benar-benar tidak menyangka kalau keluarga Rewa telah membeli platform video pendek itu. Kalau platform itu milik keluarga Rewa, maka hampir tidak ada kemungkinan untuk menghapus video itu melalui jalur lobby atau negosiasi biasa. Namun Chandra Smith tidak mau menyerah begitu saja. Dia tahu bahwa langkah terpenting saat ini adalah menghapus video itu sesegera mungkin, menghentikan penyebarannya, dan memastikan tidak ada orang lain yang bisa melihatnya. Satu-satunya cara untuk mencapai tujuan ini adalah dengan meminta bantuan keluarga Rewa. Sambil menahan rasa sakit di dadanya, dia dengan susah payah berkata, "Beri aku ponselku, aku harus menelpon Alif Rewa." Pada saat ini, setelah mendengar kabar bahwa Robin menghilang, Alif Rewa segera mengumpulkan beberapa putranya dan Sangkala untuk mengadakan pertemuan darurat pada malam hari. Dalam pertemuan ini, baik Alif Rewa maupun anak-anaknya semua terlihat sangat bersemangat. Keluarga Smith mengalami kerugian yang sangat besar kali ini. Di insiden sebelumnya, keluarga Smith telah mengorbankan putra sulung mereka
demi menjaga nama baik Chandra Smith. Namun kali ini putra kedua mereka juga ikut terlibat dalam masalah besar. Ini pasti akan menyebabkan kepanikan dan ketidakstabilan dalam keluarga Smith. Selain itu, kekurangan tenaga kerja adalah masalah paling serius yang akan dihadapi oleh keluarga Smith ke depannya. Namun pada saat ini, Sangkala tiba-tiba menerima sebuah pesan. Setelah melihat isi pesannya, dia segera berkata dengan penuh semangat, "Tuan, tampaknya seseorang telah membongkar kebusukan keluarga Smith di platform video pendek. Saat ini, diskusi di kalangan warganet sangatlah panas." Alif Rewa segera bertanya, "Oh ya? Apa yang mereka bongkar? Cepat, tunjukkan padaku." Sangkala segera membuka platform video pendek tersebut, dan video yang direkomendasikan pertama di algoritma adalah video yang diunggah oleh Andi Rewa. Semua orang segera mengerumuni layar. Baru menonton beberapa puluh detik, mereka sudah dipenuhi dengan kegembiraan. Setelah menonton seluruh video, Alif Rewa bahkan sampai gemetar saat berbicara. Ini benar-benar bantuan dari langit. Chandra Smith si tua bangka itu. Kali ini pasti akan dihancurkan habis-habisan. Keluarga Smith benar-benar tamat. Randi, paman Andi Rewa, tidak bisa menahan diri untuk berkomentar. Begitu video ini tersebar, keluarga Smith sama sekali tidak punya jalan keluar lagi. Tidak hanya rakyat yang akan mengecam mereka, tapi pihak kepolisian juga akan mengejar mereka. Dan keluarga Wijaya jelas tidak akan melepaskan mereka. Fendi juga tersenyum dan berkata, "Benar sekali. Menurutku, dalam waktu dekat ini, kekuatan keluarga Smith akan terus melemah dari berbagai aspek. Bisa jadi, kita bahkan tidak perlu melakukan apapun, dan dalam beberapa hari, kita akan kembali menjadi keluarga nomor 1 di negeri ini." Alif Rewa mengangguk dan berkata, "Masalah ini sangat besar. Chandra Smith benar-benar berani mempertaruhkan nyawa ratusan rakyat jelata. Pihak berwenang pasti tidak akan membiarkan dia begitu saja. Kali ini, dia benar-benar mencari masalah sendiri." Putra sulungnya Randi bertanya, "Ayah, menurutmu apa hukuman yang akan dijatuhkan kepada keluarga Smith?" Alif Rewa berkata dengan serius, "Kasus sebesar ini, ditambah dengan kemarahan besar dari masyarakat, kemungkinan besar keluarga Smith harus bertanggung jawab secara pidana. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa memberikan penjelasan kepada rakyat?" Randi terkejut. Tanggung jawab pidana? Apakah itu berarti Chandra Smith si tua bangka itu akan dipenjara? Alif Rewa menggelengkan kepalanya dan berkata, "Chandra Smith sudah berusia hampir 80 tahun. Kemungkinan besar dia tidak akan benar-benar masuk penjara. Kalaupun dihukum, kemungkinan besar dia akan menjalani hukumannya di luar penjara. Apalagi dengan kekuatan dana yang mereka miliki." Randi bertanya lagi, "Ayah, menurutmu apakah Chandra Smith akan ditangkap dan dijatuhi hukuman kali ini?" Alif Rewa tersenyum dan berkata, "Itu tergantung pada apakah dia masih bisa menemukan kambing hitam atau tidak." Kemudian dia tertawa sinis. "Tapi menurutku, kali ini Chandra Smith akan sangat sulit menemukan seseorang untuk dijadikan kambing hitam. Bagaimanapun, dia sudah pernah menjebak Robin sebelumnya. Dalam situasi seperti ini, meskipun dia mengorbankan anaknya yang lain, rakyat juga tidak akan menerimanya." Randi tertawa. "Kalau begitu, berarti kali ini Chandra Smith benar-benar tidak bisa lari dari hukuman." Alif Rewa mengangguk dan berkata, "Dia memang tidak bisa mengalihkan kesalahannya lagi. Tapi kau juga tahu, dia tidak membunuh siapapun secara langsung. Dan Benny juga sudah mati, tanpa saksi hidup. Kalau dia bersikeras mengklaim bahwa dia hanya menyuruh Benny untuk memberi pelajaran pada Hana tanpa niat membunuh, maka dia tidak akan bisa langsung dihukum atas pembunuhan berencana." Dia kemudian menambahkan, "Bagaimanapun juga, keluarga Smith masih memiliki kekuatan yang besar. Chandra Smith pasti akan mencari cara untuk meringankan hukumannya. Ditambah dengan usianya yang sudah sangat tua,
pengadilan kemungkinan besar tidak akan menjatuhkan hukuman berat. Jadi menurutku, dia mungkin hanya akan dihukum dengan dakwaan ringan, dijatuhi hukuman beberapa tahun penjara, dan kemudian mengajukan permohonan untuk menjalani hukumannya di luar penjara. Pada akhirnya, dia hanya perlu bersabar sebentar, dan dia akan selamat dari semuanya. Randi menghela napas. Andai saja Benny tidak mati. Kalau kita bisa mengungkapkan semuanya hidup-hidup dan membuatnya mengungkapkan kebenaran di pengadilan. Kalau kita bisa menangkap mereka dan ikut kerjasama dalam proses ini, maka Chandra Smith pasti akan tamat. Alif Rewa tersenyum tipis. Randi, dalam menghadapi Chandra Smith kau masih terlalu naif. Randi merasa bingung. Ayah, apa maksudmu? Alif Rewa dengan tenang berkata, kalau saja Benny masih hidup, Chandra Smith mungkin sudah melarikan diri ke luar negeri tadi malam. Orang seperti dia, mana mungkin mau tetap tinggal di dalam negeri dan menjadi tahanan. Kau harus tahu, pada dasarnya dia hanya punya sisa hidup kurang dari 10 tahun. Kalau dijatuhi hukuman lebih dari 10 tahun penjara, maka dia hanya bisa menghabiskan sisa hidupnya di dalam penjara. Kalau begitu, kenapa dia tidak langsung melarikan diri saja? Dengan tingkat kekayaannya, dia bisa hidup sangat nyaman dimanapun di dunia ini. Kalau memang harus, dia tinggal menyerahkan posisi kepala keluarga Smith, lalu pensiun lebih awal dan menikmati hidup di masa tuanya selama beberapa tahun. Setelah meninggal, keluarganya bisa membawa jenazahnya kembali ke tanah air dan menguburkannya di makam leluhur keluarga Smith. Itu juga bisa dianggap sebagai kembali ke asal. Dengan cara ini, dia tidak perlu menghabiskan 1 hari pun di dalam penjara. Mendengar ini, Randi akhirnya tercerahkan. Dengan sedikit rasa malu dia berkata, Ayah, ternyata pemikiran ayah jauh lebih luas. Alif Rewa menghela nafas ringan dan berpikir di dalam hati. Harus kuakui, dari semua anakku, hanya Sandi yang benar-benar memiliki kebijaksanaan besar. Sementara 3 lainnya, sungguh tidak ada yang bisa dibanggakan. Ketika dia masih dalam lamunannya, ponselnya tiba-tiba berdering. Dengan statusnya, orang yang memiliki nomor teleponnya dan bisa langsung menelponnya, selain keluarga sendiri, mungkin tidak lebih dari 10 orang. Jadi, saat ponselnya berbunyi, dia sedikit terkejut. Ketika melihat layar ponselnya, Alif Rewa langsung tertawa. Ternyata Chandra Smith yang menelpon. Orang tua itu menelponku larut malam begini. Kira-kira apa yang dia inginkan? Orang-orang di sekitarnya juga langsung penasaran. Perlu diketahui bahwa keluarga Smith dan keluarga Rewa hampir tidak pernah berhubungan satu sama lain. Terlebih lagi, kepala kedua keluarga ini saling menganggap satu sama lain sebagai duri di dalam daging. Sebelumnya dalam beberapa perundingan pembagian wilayah kekuasaan, bukan mereka berdua yang langsung bernegosiasi, melainkan masing-masing diserahkan kepada generasi penerus mereka. Sekarang tiba-tiba Chandra Smith menelpon Alif Rewa. Semua orang merasa penasaran, ingin tahu apa yang sebenarnya ingin dia lakukan. Alif Rewa mengangkat teleponnya dan langsung mengaktifkan mode pengeras suara. Dari seberang telepon, terdengar suara Chandra Smith. Alif Rewa, sudah lama tidak bertemu. Aku ingin tahu, belakangan ini kau sedang sibuk dengan apa? Alif Rewa terkekeh dan berkata, Chandra Smith, tidak perlu basa-basi seperti itu. Kalau ada yang ingin kau katakan, langsung saja katakan. Chandra Smith ragu sejenak, lalu berkata, baiklah, kalau begitu aku akan langsung ke intinya. Aku menelpon kali ini untuk meminta bantuanmu. Alif Rewa tersenyum. Meminta bantuan? Bantuan apa? Chandra Smith menghela nafas dan dengan serius berkata, Alif Rewa, aku tahu selama ini aku sering menyinggung perasaanmu. Tapi kali ini aku benar-benar menghadapi masalah besar. Jadi aku berharap
kau bisa mengesampingkan perselisihan masa lalu dan membantu menghapus video tentang keluarga kami yang ada di platform video pendek milikmu. Alif Rewa berpura-pura terkejut dan berkata, "Oh, jadi kau ingin aku menghapus video itu?" Chandra Smith buru-buru berkata, "Benar, aku ingin tahu apakah kau bisa membantuku. Kalau bisa, silakan tentukan harganya." Alif Rewa tertawa kecil, lalu dengan nada mengejek dia berkata, "Wah, Chandra Smith, jujur saja, permintaanmu itu benar-benar menggelikan." Ejekan Alif Rewa langsung membuat Chandra Smith marah besar. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa setelah dirinya merendahkan diri untuk meminta bantuan, Alif Rewa tidak menunjukkan sedikit pun basa-basi. Begitu membuka mulut, si tua bangka ini malah berkata bahwa dirinya sedang bermimpi di siang bolong untuk sesuatu yang menggelikan. Benar-benar keterlaluan. Namun Chandra Smith tetap menahan amarahnya dan berkata dengan gigi terkatup, "Alif Rewa, kita sudah bersaing terang-terangan maupun di balik layar selama bertahun-tahun. Kau pasti tahu bahwa dunia ini selalu berputar. Kalau kau benar-benar ingin berhadapan denganku hari ini, maka jangan salahkan aku kalau suatu saat nanti aku bangkit kembali dan tidak menunjukkan belas kasihan kepadamu." Alif Rewa mengejek, "Chandra Smith, aku harus bilang bahwa kau ini benar-benar tidak tahu malu. Kalau memang kau punya kemampuan, cari sendiri jalan keluarmu. Apa gunanya kau datang kepadaku untuk menggertak?" Setelah itu dia melanjutkan dengan tawa dingin, "Sekarang kau datang kepadaku untuk meminta agar video itu dihapus? Bahkan kalau kau berpikir dengan jari kakimu, kau pasti tahu bahwa aku tidak akan pernah menyetujuinya."